You will understand it after everything's done. Dan beliau ini adalah haters nomor satu Lando Norris. Di depannya dia bilang Hmm, no talent, pure luck. Nah itu biarlah barulah itulah bisa jadi alasan kenapa kita menggoreng Bapak Norris nih menggoreng. gitu. Tadi aku bilang gitu kan, be an educated person gitu. Oke, Kalau mau oke. ngejek, kalau mau ngejek ya ada alasannya, ada base-nya Iya. gitu kan. Oke guys, The Constructor kali ini kedatangan tamu yang luar biasa ya. Ini kita datangkan jauh-jauh dari Australia, dari Sydney lebih tepatnya. Beda 4 jam gitu. Beda 4 jam, jadi alhamdulillah kita tappingnya siang gitu ya. Karena kalau kita tappingnya malam, Yoi. kebetulan apa beliau mungkin sudah terlelap gitu ya. Karena bedanya 4 jam gitu ya. Dan beliau ini adalah haters nomor satu Lando Norris ya. Kita kenalkan ini adalah Bang Waduh. Noval Herma. Gimana kabarnya Bang Noval? Halo, halo, halo. Good, 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 good. Good ya. Tapi Seger, beneran, seger, tapi itu seger. beneran nggak bang? Katanya fan apa haters nomor satunya Lando Norris katanya. Sebenarnya ya kalau sekarang sih jelas kelihatan bahwa ada haters nomor satu lah Norris. Tapi dulu tuh kayak eh, sebelum dia songong kayak Oh ya ya. Waktu support masih support aja ini cuma masih muka bocil gitu. ya sebelum di media tuh kayak songong-songong gitu lah kayak Iya. apa namanya kalau sekarang bedanya tuh sekarang sama 2020 satu kayak dulu tuh masih likable sekarang kayak Iya. Udah mulai capek jadi ini, gitu. udah mulai jadi ini musuh masyarakat itu. Udah mulai jadi Nah teman itu dia enemy. public enemy. Mm. Mm-mm. Sekarang public enemy-nya bukan Max lagi sekarang. Bahkan 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 kayaknya tuh sekarang orang-orang tuh mulai mensyukuri kemenangan Max lagi kemarin di Brazil ya. Betul, Oke, pembahasan semuanya lebih bahagia. lengkapnya bisa ditonton di Turning Point. Harusnya pas kita tappingnya Yo, sudah tayang ini harusnya. udah tayang ini, udah tayang ini Oh, harusnya udah nih. tayang. Kayak Oke, sejam berarti 2 jam harusnya lah. habis inilah habis kita tapping lah kita ntar nonton Turning Point ya. Iya, iya. Oke, kalau boleh tahu Bang Noval ini awal mula masuk di dunia per F1 ini dari kapan dan waktu itu karena momen apa gitu? Sebenarnya semua orang kayak ya aku tuh tahu F1 balapan gitu kan, Formula 1. Tahu. Tapi kayak mulai mencebur, mulai apa namanya? Ngulik-ngulik F1 itu dari COVID sih, jelas of course. Jadi 2020 gitu Hmm, kan. Ingat banget dulu kan awal musim kan Maret kan. iya, karena Ingat pada banget nih. pospon. Mm-mm. Ingat banget mau nonton GP Australia gitu kan kayak udah siap-siap udah nyari streaming di mana gitu. Mm-mm. Baru follow IG-nya tuh hari Jumat free practice gak jadi. Ingat banget aku Hmm, postingan free practice digagalkan karena ada di paddock yang kena COVID COVID. gitu kan. Habis itu Iya, kayak iya. wah, aku ingat banget itu adalah momen pertamaku kayak yang bener-bener ngerti F1 gitu kan. Baru banget itu baru mencelupkan diri gitu kan. Baru mencelupkan Iya. diri, F1-nya dipospon. Dan ya habis itu seperti yang kalian tahu gitu kan. F1 dipospon sampai kalau nggak salah tengah tahun gitu kan. Mm-mm. Kayak itu Maret, April, Mei, Juni, Juli kalau nggak salah mulai balapan lagi di Austria. Nah itu sebelum dari sejak di postpone sampai ke Austria, nah itu aku baru ngulik-ngulik tuh F1 kayak Hmm. historical historinya gimana gitu kan, historical race-nya apa Hmm. aja, siapa yang juara, Oke. dan dia bisa dibilang em, literally itu 2020 adalah waktunya aku buat nyebur ke F1 gitu, kayak bener-bener Oke, nyebur oke. ke F1 gitu kan, terus juga kebantu gara-gara aku juga gamer gitu kan. Dulu Oh, oke. 2020 ya masih masih tahun pertama kuliah gitu loh. Masih tahun pertama kuliah Hmm. 2020. Masih suka main game. Em, terus anehnya adalah game F1 yang pertama aku mainin itu bukan di game F1 2019 tapi dari GTA 5. Dulu GTA 5 ada DLC-nya mobil-mobil F1 gitu kan. Oh, iya, 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 Main iya. tuh, main situ terus kayak ih ini mobilnya bagus nih.
Formula 1 gitu kan ya, kayaknya ngulik-ngulik nih cari, oh ternyata ada game F1. Oke oke oke. Akhirnya mencebur lah aku ke F1 Hmm, dan ya sampai sekarang saya bikin oke oke channel YouTube oke. ya kan. Oke oke oke. Kalau boleh tahu Bang Nopal nih ngefans sama mungkin satu pembalap apa satu tim gitu mungkin? Ah, sebenarnya pembalap dulu sih Vettel sih. Oh, Ya, Vettel. ya inilah Berarti kalau kalian bisa lihat 2020 gitu kan. berarti masih di Ferrari berarti ya. Ya, ya itu lagi dicampakkan gitu kan. Ya, udah Gitu. dibuang dari Ferrari. Kalau Iya, tim sih sebenarnya aku nggak dukung tim tertentu gitu. spesifik, tapi karena Vettel terakhir di Aston gitu kan. Jadi kayak ya aku juga Hmm. punya topinya Aston, terus juga aku ada topinya Ferrari juga. Ya, sebenarnya Hmm. eh nggak spesifik ke tim sih. Jadi kayak em, bisa dibilang gitu kan, kan kalian tahu kalau di Turning Point aku Hmm. termasuknya adalah orang yang netral gitu loh. Iya, Ya, netral bener. walaupun Walaupun suaranya kalah walaupun karena yang lainnya tifosi semua. ya tetap tetap aja kayak ada suara netralnya gitu kan. Iya. Apa namanya? Plus juga setelah Vettel pensiun gitu kan, Hmm. aku nggak jujur nggak dukung satu Hmm. pembalap em, karena apa ya? Nggak ada daya tarik kayak gitu ya. Ya Oke biasa lah oke. kayak kalian kalian dukung misal bola gitu kan, Iya. Cristiano Ronaldo sama Messi, kalau udah Hmm. pensiun mau dukung siapa Oke oke gitu oke kan, oke kayak oke. rasanya tuh nggak ada, kalau buat aku sendiri tuh nggak ada ketertarikan lagi buat dukung Hmm. apa namanya satu pembalap tertentu, tapi lebih ke nikmatin balapan karena Oke. emang dulunya kan F1 tuh F1, tapi setelah kayak setahun 2 tahun terjun di dunia balapan sim racing, Hmm. ya aku mulai terbuka nih, nggak cuma F1 doang balapan gitu kan, ada Hmm. eh, Ada WEC, endurance, ada ada Formula E. ada ada NASCAR, IndyCar dan Hmm. lain-lain gitu, yang mana sekarang jadinya aku ini tuh lebih ke motorsport entusias sih, jadi kayak ada Motorsport balapan enthusiast. tonton ya, terutama Motorsport itu Formula Junior. termasuk yang roda dua juga berarti. Nah, itu belum. Oh, Aku belum. nggak Oke. tertarik sama sekali sama roda 2. Kayak, bang nonton MotoGP kayak. Hmm, oke, kayak cukup tahu sih kalau kayak MotoGP itu ngefollow, tapi ya nggak ngikutin. Oke, Somehow oke. ya nggak tahu kenapa nggak tertarik. Masih belum ada ketertarikan buat roda 2. Oke, oke. Berarti motorsport roda 4 berarti ya. Ya, motorsport entusias roda 4. Iya, iya, oke, oke. Ya, tapi Bang, ini BTW, ini mungkin cerita saya dikit ya. Jadi kenapa saya tuh suka Williams tuh, itu awalnya karena momen Albon di Kanada. Waktu dia overtake yang cakep Tuh, banget itu. Ih, pokoknya itu kelas ya, ya. ya, Cuma ya. sayang banget dia harus DNF gara-gara disenggol sama Sainz ya, gara-gara kepleset. Man. Aduh, aduh. Padahal itu bisa jadi poin Oke. buat Williams itu. Aduh. Dan awalnya ngefans sama Williams, terus pembalapnya tuh suka sama Sargent. Nah, pas Sargent Waduh. out gitu, pas Sargent out gitu, gantinya Colapinto gitu. Awalnya tuh mikir, nih Williams tuh apa nggak mau bunuh diri apa gimana gitu kan. Tapi ternyata setelah sekian race ini Williams melakukan langkah yang tepat gitu ya. Dan kayaknya Mbah Helmut kepincut sama langkahnya Williams akhirnya depak Ricciardo ganti sama Lawson gitu kan. Kayak, wah nih bocah bisa nih gitu. Kenapa gua kagak gitu ya udah gantilah gitu. Tapi menarik sih. Nah, eh sekarang mungkin kita mau agak sedikit nyinggung soal musim ini gitu ya, musim 2024. Kalau musim lalu kan, kalau kata teman-teman saya yang ngikutin F1 dari lama gitu ya, ada teman saya yang ngikutin F1-nya dari zamannya Hamilton Rosberg gitu kan. Dia fansnya Rosberg, terus pas Rosberg pensiun, terus muncullah Leclerc, akhirnya dia ngefans sama Leclerc gitu kan. Itu mereka bilang 2023 tuh ngebosenin itu, ngebosenin itu gitu karena kita di spam Wilhelmus hampir tiap balapan kayaknya ya. Kecuali Ya, eh, 10 s- balapan nah, berturut-turut. 10 balapan berturut-turut gitu ya. Dan satu-satunya kemenangan non Red Bull yang terjadi adalah di Singapura oleh Carlos Sainz Junior gitu ya. Nah,
musim ini tuh kan jadi musim yang sangat-sangat drama ya, absolut drama lah kalau kata meme gitu ya. Eh apa mulai dari awal musim tuh ada apa Bearman yang harus over apa ngegantiin Sainz karena usus buntu. Terus apa namanya drama-drama yang berlanjut sampai sekarang gitu ya, yang di mana ini nggak tahu ya ini ada yang bilang settingan atau apa gitu. Tapi kalau Bang Novel sendiri melihat overall 2024 ini gimana Bang Novel? Dibanding musim-musim sebelumnya at least gitu. Jujur ya, eh kalau musim F1 itu kalau menurutku you you will understand it after everything's done. Kayak Oke. apa namanya? Bisa evaluasi ya harus retrospect gitu loh. Kayak setengah Hmm, musim itu bener-bener nggak bisa jadi gambaran gitu patokan. kan. Tapi ya Hmm. apa namanya? Tanda-tanda balap musim yang seru itu of course biasanya dari 10 balapan awal gitu kan. Kayak Hmm. chance chance musim itu bisa seru itu bisa kelihatan dari 10 balapan awal. Kayak tim mana sih yang punya potensi buat naik gitu kan, kayak kita lihat Iya. 2021 lah, Wah, Hamilton itu Verstappen terus title fight yang sangat-sangat sengit itu. yes 2022 juga Dua-dua apa namanya lumayan, Leclerc lumayan. Leclerc sama Verstappen gitu kan, kayak di Iya. awal-awal season emang seru, emang seru banget. Tapi ya Ferrari being Ferrari gitu kan. Hmm. 2023 Red Bull yang emang udah matang, dan 2024 ini jujur em, ini adalah musim yang ya aku taruh nomor 2 deh. Nomor Hmm. close close second kalau bisa dibilang, kalau bisa dikasih nilai gitu ya. Hmm. 2024 sama 2021 itu 2021 nilainya 9,5, 2024 itu 9,4 deh Hmm. sejauh Oke. ini ya. Oke, Sejauh ini oke. 9,4. Hmm. Yang mana seru sih, seru terutama di garis bawahi dari tim gitu. Kalau Tim 2021 dulu kan main aktornya itu dua dua main aktornya balap dua gitu ya, kan. Verstappen Mm-mm, Hamilton. dua, dua balap Verstappen dan Hamilton. Kalau sekarang itu eh, semua tim bisa dibilang ada ceritanya itu ya. Dulu 2021 juga ada ceritanya gitu kan. Gasly Hmm. bisa menang gitu kan dan lain-lain. Tapi Hmm. musim sekarang ya mungkin ini karena recency bias juga gitu kan. Tapi Hmm. apa namanya? Tim-tim papan atasnya itu ceritanya juga lebih seru karena bisa race win gitu kan, multiple race Hmm. win juga. Multiple Kalian race nggak tahu win. Hmm. eh multiple race win terbanyak sejak 1981 kalau nggak salah, tahun 80-an. Waduh. Jadi kayak dari situ aja, dari statistik aja bisa menjadi alasan kalau musim Hmm. ini tuh berwarna banget, yang Hmm. mana hmm, yang mana ya memberikan memberikan apa sih namanya ya, kayak sebuah magic tersendiri itu Benar, benar, 2024 benar, bisa benar. dibilang ini 2012 tapi versi light ya. Oh, oke, Drivers oke. Championship-nya nggak sampai balapan terakhir, tapi tetap seru karena emang di satu sisi Max Verstappen yang di awal musim itu bagus, terus Hmm. mobilnya kekejar, dan di sisi lain ada McLaren yang on the rise, cuma ya pembalapnya yang Ya. ya itulah ya yang ya Waduh, balik jadi lagi. jadi emang 2024 ini sangat berwarna, tapi kalau Hmm. menurutku masih belum bisa ngalahin 2021 sih. Masih Iya, belum iya, bisa iya. ngalahin, kecuali ya, kita kan masih ada 3 balapan nih. Ya, Nah, masa tadi tiga aku bilang, balapan, satu sprint race. ah, betul. Tadi aku bilang nggak bisa ngejudge sampai musim selesai gitu Saya kan. musim selesai. Oke, Harus oke, oke, harus oke. ngasih nilai musim itu Hmm. kalau menurutku sampai nunggu musim selesai, dan ya dengan sisa Hmm. 3 balapan ini everything can happen gitu kan. Hmm. Verstappen ya walaupun dia udah bisa dibilang sekarang lagi di atas angin, tapi ya Ya. bisa aja Beda 60 di berapa poin Vegas gitu. 62 poin 62 poin. sama sama Norris, tapi kayak di Vegas masih bisa DNF gitu kan. Hmm. Walaupun emang sekarang kalau dia mau ngunci juara lebih mudah, tapi ya everything Ya, can happen gitu kan. anything can Jadi happen. Benar-benar. aku nggak mau ngasih apapun dulu, tapi ya itu dia kalau menurutku emang 2024 ini close second dibandingin sama Close 2021 second, sih. oke, oke. Kecuali misalnya kejadian 2021 terulang gitu ya. Entah
emang nggak ada gapnya, Ah, atau gapnya ah, misalnya gapnya cuma 5, gapnya cuma 2, gapnya cuma 10 gitu kan. Yang betul. siapapun Ya. nanti yang menang di race terakhir itu bisa bisa meraih gelar itu gitu ya. Itu bisa bisa terjadi ya, anything can happen, benar kata Bang Novel gitu ya. Nah, kemudian kalau dari mungkin overall udah berapa balapan berarti ya? 21 ya. Udah 21 balapan ini, apa yang menurut Bang Novel paling apa ya? Yang paling wah gitu dari seri 2021 seri 2024 ini. Dari 2024 ini jelas yang paling wah adalah development mobil tim sih. Karena Hmm, eh apa namanya, kita lihat McLaren, yang kita tahu McLaren 2023 performanya lompat meroket gitu kan. Tapi banget. 2024 ini performanya jauh meroket. Hmm, Em, Ferrari pun apa ya, mereka tuh udah mulai menghilangkan stigma, apa namanya, stigma tim gak jelas lah, walaupun emang iya. kadang-kadang 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 itu masih ya. Ya, gitu, tapi Kanada jujur, membuktikan lah gitu kan. ya tapi jujur, kayak Ferrari bisa dibilang udah mulai tertata lagi, Kompetitif. McLaren mulai menjanjikan, Mercy ya, I mean, mereka nggak sejelek itu guys ya. Oke lah, mobilnya Iya. gerobak, tapi ya kelihatan Hmm. menjanjikan juga. Jadi ya kita Hmm. udah dapat 3 tim. Cuma emang yang aku sayangin adalah Red Bull sih. Kelihatannya Red Bull Hmm. emang masih harus berbenah. Di akhir musim ini bener-bener di carry sama Verstappen gitu kan. Jadi Iya, iya. Belum apa lagi namanya? konflik internal gitu kan. Dari awal musim Nah lah ya kan itu itu, konflik internalnya gitu kan. terus ganti pembalap. Kita nggak tahu nih Ceko mau Hmm. diganti kapan atau diganti siapa gitu kan. Jadi Iya emang bener. em, warna warna di 2024 ini muncul dari drama timnya gitu. Terus juga Hmm. papan tengahnya juga nggak kalah seru Nah, gitu papan kan. tengahnya itu Haas Haas juga gila sih, naik. Haas gila. Ya, jadi kayak emang apa ya, dari pembalapnya oke, tapi of course kalau menurutku apa namanya, yang bener-bener bikin seru adalah timnya ini kelihatannya mulai serius gitu kan, kecuali Kick Iya. Sauber gitu. So Nah, far kalau kayak tim Sauber. kelihatan tim yang paling nggak serius, tapi kalau kita list tim lain gitu kan, seenggak seriusnya tim Aston Martin, tapi mereka ambil desainer kelas dewa gitu kan. Iya. Jadi kayak kalau bisa di list itu tim paling bawah nggak serius ya Sauber ya, berdasarkan Iya, 2024 ini benar. ya Sauber gitu Iya. kan. Tapi atasnya itu kayak Aston, Alpine, Williams, Haas itu bisa dibilang walaupun mereka masih di belakang, tapi apa namanya, Serius nggak lah itu. pasti siapa, ya nggak pasti siapa yang bakalan poin gitu. Vicard juga Hmm. nggak lupa gitu kan. Iya, Yuki Tsunoda dan Lawson juga kelihatan kenceng benar. juga. Jadi Iya. di atas ada drama, di Di tengah dan tengah pun. bawah Hmm. juga dramanya Iya, asik sih. Jadi benar. emang that's my opinion di apa namanya, di warna 2024 ini ya. Of course semua orang beda gitu kan opininya. Tapi kalau dari Iya. yang aku ikutin, karena aku mindsetnya kan netral gitu kan. Tadi aku udah bilang di awal Iya mindsetnya benar. netral, nggak terlalu dukung pembalap A atau tim A. Jadinya kayak menikmati nih. Jadi kelihatan progres atau misal Hmm. apa namanya, apa yang dilakukan tim A di balapan A gitu loh. Kayak misal Iya. kemarin Alpine under the radar, terus ya apa namanya, Williams juga kelihatannya awalnya menjanjikan tapi tiba-tiba Hmm. lemes gitu kan. Haas juga Ya, awalnya menjanjikan tapi kelihatannya lemes. Jadi em, tim-timnya kali ini lebih ke nggak bisa diprediksi sih, nggak bisa benar-benar. diprediksi. Unpredictable banget musim 2024 ini. Hmm. Termasuk nanti endingnya kan juga masih unpredictable ini kan. Tiga balapan dengan selisih Konstruktornya ya. 62 poin gitu kalau Hmm. pembalap, kalau konstruktor ini kan. Nah, ini kan masih rebutan nih antara antara Ferrari sama Red Bull atau Ferrari sama McLaren justru. McLaren. Lucu Nah, sih kalau itu yang Ferrari sama McLaren sih lebih tepatnya, karena yang realistis Red Bull itu pembalapnya cuma satu gitu kan. Ceko di home race, yang aku ekspektasiin adalah kayak oke, dia home race nih. ya Semangat seenggaknya harusnya gitu niat lah kan. gitu kan. Ternyata gitu-gitu aja. Iya, Battle-nya pun malah berantem sama sama. Lawson gitu kan. Nah itu kayak harusnya harusnya dia itu nggak ada di posisi itu gitu loh. Hmm.
Harusnya in the first place dia battle-nya sama papan atas, tapi malah battle-nya sama Lawson gitu Sama kan. Jadi ya Lawson. Udah Cekonya gitu masih lanjut lemes, sampai sampai after race gitu. iya kayak kayak nggak perlu banget Ceko Hmm. bisa dibilang walaupun sponsornya kuat tapi jadi beban Red Bull lah. Jadi yang Hmm. sekarang kita tunggu di WCC McLaren sama Ferrari of course Oh, battle Ferrari. sampai akhir musim. Oh, berarti Red Bull udah lepas aja nih, udah nggak ada yang bisa diharapkan untuk Nggak mungkin, konstruktor. nggak mungkin. Oh, nggak mungkin. Kecuali Oke, oke, Ceko, oke. Ceko tiba-tiba meroket gitu kan yang mana Oh, iya. bisa, bisa. Cuma yakin gitu loh. Cuma yakin. Kasihan Pak, bapaknya lagi sakit. Udah gitu bapaknya sakit gara-gara ngeliatin anaknya ditabrak sama Sainz. Ah itu dia. Aduh ya Allah. Itu harusnya Ceko tuh bermuhasabah diri itu. Itu bapaknya sakit gara-gara ini loh. Gara-gara apa? Gara-gara ngeliatin anaknya ditabrak waktu di baku gitu kan. Ada ya Allah. Nah, kalau dari 21 balapan nih apa yang balapan yang paling diingat yang atau yang paling spesial gitu. Overall sampai sekarang ya gitu. Yang paling diingat yang atau yang paling spesial gitu di 2024 ini. Untuk menghilangkan recency bias, kita Iya. exclude Brazil ya. Oke, Brazil soalnya oke, oke. oke gila sih. Itu Yang terlalu paling gila diingat itu. kalau menurutku sih ya tipe anjir. Eh, Kalau menurutku sih sebenarnya tipis antara Kanada atau Inggris, tapi kayaknya aku lebih lebih suka Inggris sih karena waktu Ah, itu iya, iya, iya. eh, changeable weather gitu kan, sirkuitnya juga apa namanya kita tahu sirkuit Inggris itu of course iconic dan Betul. bisa dibilang walaupun sirkuit high speed tapi section low speed ada, section medium Hmm. speed juga ada gitu. Hmm. Kalau menurutku dan juga plus yang juara Bapak Louis gitu kan Bapak sangat Lewis setelah berkesan. sekian lama tidak menang Ya, di sana setelah gitu. sekian purnama nggak juara-juara, so I guess GP Inggris sih, GP Inggris emang dramanya asik banget. Ya itu yang berkesan gitu kan. Kalau Hmm, iya. soalnya yang pertama muncul di otakku ya kalau nggak Inggris Kanada. Kanada, Dan oke. dua-duanya ada hujan gitu kan. Yang mana Hujan, bener, 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 bener. Kanada ya hujan, kalau Silverstone hujan kalau walaupun nggak seperti jelas yang gitu. seperti yang kita tahu kalau hujan itu kan menyamakan apa namanya performa mobil Wah, gitu kan. mobil, Itu yang bener, bener, yang aku bener. suka kayak aku suka emang biasnya adalah ke balapan hujan karena kita bisa ngelihat skill pembalap gitu kan, skill pembalap Iya. dan juga strategi tim yang nggak dari template gitu. Bisa dibilang kalau balapan kering gitu kan kayak oke kering bannya habis lap 20 misal ya ntar Hmm. paling undercut lap 18. Tapi kalau hujan kan nggak tahu gitu kan mau hujannya tiba-tiba tambah deras mau Hmm. tracknya tiba-tiba mengering nggak ada yang tahu Hmm. dan kalau yang aku suka dari balapan hujan itu sendiri ya karena apa namanya kita bisa menilai seberapa jago nih tim buat spontan ngasih strategi gitu sama pembalapnya Iya. juga apa namanya seberapa pinter dia buat ngejudge cuaca dan Hmm. that's why I put Silverstone sebagai balapan yang paling paling berkesan yang paling Hmm, iya. kayak memorable Oke. selain Brazil karena of course kalau kamu tanya lagi Brazil ntar di akhir chaos. musim Hmm. kalau kamu tanya di akhir musim Brazil nomor satu sih. Iya, 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 Balapan iya. Nanti tergila. nanti kita lihat ntar. Kira-kira pas akhir musim 2024, pas turning point bikin recap, kira-kira nih Brazil masuk kan nih nominasi pertama nih. Kita lihat ntar. Harusnya Ya, masuk sih ini. masuk lah, masuk. Masuk lah gitu kan. Jangan sampai ada yang masukin Monaco. Aduh, Monaco tuh Nah, lebih kayak itu jatuhnya ke chaos sih, bukan bukan ini, bukan apa, bukan ini ya. Lebih ke chaos itu ya. Ya gimana enggak orang satu lap aja apa lap pertama aja udah chaos itu kan apa Piastri apa nyenggol Sainz terus apalagi terus Ceko disenggol sama siapa sama Hukum kan Magnussen Magnussen. kemarin Magnussen terus Magnussen. duo Alpine ya Dua Alvin tuh ya Allah itu. Oke, nah ini sekarang kita masuk ke sesuatu yang menurut saya tuh
apa ya, dimanapun ada gitu, nggak itu di bola, nggak itu di politik, nggak itu di pokoknya di anything yang kemudian menghimpun banyak orang, ini pasti sesuatu yang akan sering dibahas, yaitu fanbase gitu. Nah, terutama di musim ini di mana sudah mulai ini ya, sudah mulai berisik apa fanbase dari seorang pembalap ya. Kita tidak perlu sebut namanya, tapi sudah Banyak. dibahas di awal gitu. Oh, banyak gitu ya. Intinya sudah mulai berisik ya, dan ini kan mulai berantem-berantem lagi nih ya kan. Kalau dulu kan 2021 kan perdebatannya adalah apakah Max itu menang dengan cara dimuluskan oleh FIA gitu kan. Lewat strategi apa lewat apa namanya? Lewat waktu pas ini ya, waktu pas yang unlap itu ya, yang safety yang boleh lewatin safety car itu sampai sisa Ya, Verstappen kontroversinya di sama situ. Hamilton gitu kan. Tapi di 2024 ini akhirnya mulai tuh berisik-berisik lagi gitu kan. Termasuk statement yang sangat bold sekali kemarin ya, is just lucky gitu. Not just apa namanya, not apa namanya, kemarin tuh talent gitu dari seseorang pembalap yang akhirnya menimbulkan banyak perdebatan gitu ya. Kayak gitu. Nah, sebenarnya fanbase F1 tuh seperti judul kita gitu, fan F1 kardus gitu. Apakah emang fanbase F1 tuh sekardus itu, seberisik itu gitu? Eh apa bahkan Ya, kelihatan dari misalnya contoh ya Bang, mungkin Bang Novel juga memperhatikan adalah DOTD. Nah, Drive of the Day gitu. Itu kelihatan itu. Karena di beberapa balapan gitu ya, yang seharusnya pembalap ini tidak ya podium aja enggak gitu. Tapi pembalap ini bisa jadi DOTD gitu. Itu gimana Bang Nova melihat fanbase dari F1 gitu? Apakah emang kardus? ya sebenarnya sebenarnya nih tergantung ke pembalap yang didukung gitu kan. Ya, Hmm, dulu tuh 2021 Lewis sama Max emang bisa dibilang pembalapnya perang dingin tapi masih respect gitu kan. oke. Masih ada respect. Em, bisa dibilang yang lebih liar adalah fansnya nih. Jadi pembalapnya kayak ya oke battle di track tapi di luar track ya masih santai lah, Hmm, nggak yang aneh-aneh gitu kan. Tapi kalau oke. sekarang of course karena pendukung apa namanya penonton tambah banyak gitu kan. Pasti Hmm, sebuah pengkardusan penonton nih ya jadi tambah banyak gitu. hmm. Itu adalah hal yang normal. Yang mana Atau mau konsekuensi kardus tuh logis nggak lebih apa-apa. tepatnya. Ya sebenarnya jadi kardus tuh nggak apa-apa asalkan Hmm. educated. Kayak Oke, oke. asalkan asalkan ada data atau stat yang bisa nge-backup gitu. Karena sekarang stat F1 tuh gampang banget, tinggal minta di Twitter ada nih orang yang kerjanya itu emang ngurusin stat F1, di tag aja tanyain kayak ini Hmm. apa namanya balapan kayak kemarin contoh gitu kan. Verstappen start dari P17 menang finish Hmm. di P1 gitu. Nah, Iya. abis balapan nggak sampai habis balapan sih kayak beberapa lap sebelum balapan selesai ada nge-tag tuh orang namanya kalau nggak salah virtual statement Hmm. di Twitter itu kayak langsung ditanya gitu kan. Ini pembalap keberapa nih Max Verstappen yang juara? Langsung dibales pembalap kelima gitu. Jadi kayak segampang itu coy kalau mau Hmm. lihat statistik atau data pembalap gitu atau kalian tinggal search aja di website gitu kan ada namanya Hmm. website aku lupa namanya tapi itu ada website yang isinya tuh statistik F1 dari awal sampai Hmm. sampai balapan balapan terbaru gitulah Hmm. yang mana Dari biasanya Roberto diupdate Ascari kayak sampai satu dua sekarang hari gitu ya. ya dari Alberto Ascari. Oh Nah ya, Alberto jadi Ascari kayak ya. apa namanya kalau mau kardus as I said it's okay Hmm. gitu tapi harus di backup lah, harus ada Hmm. buktinya gitu. Misal nge-quote pembalap ya pastiin pembalapnya emang ngomong Ngomong hal begitu, tersebut heeh, karena emang karena iya. ya misinformasi di internet sekarang kan gampang banget tuh kayak gitu kan. Banget, banget, banget. Gampang banget kena hoax lah, gampang Iya, banget iya, iya. kayak ada yang bilang misal ada akun random, "Oh, ini Luis tadi habis ngejelekin Max," terus tiba-tiba di share, Hmm, hmm, terus hmm. share gitu kan semua orang jadi kayak oh ini ternyata Luis Jadi Luis kebakar ngejelekin Max gitu. ternyata. Padahal dia Nah, ngomong gitu aja enggak gitu kan. iya atau
quote-nya taken out of context. Yang mana ini nyambung ke Lando Norris nih, karena Hmm, Lando Norris, eh, oke, dia bilang it's apa namanya, pure luck. Ya sebenarnya kalau kita pikir lagi, emang apa namanya, kalau balapan hujan, ya of course main luck dong, betul, hoki-hokian gitu, betul, main betul, betul, hoki-hokian betul. nggak salah, Hmm, nggak salah. Nah tapi apa namanya, ada baiknya kita lihat quote-nya itu secara full. Di depannya dia bilang hmm, no talent, pure luck. Nah itu pure lah. itulah bisa jadi alasan kenapa kita menggoreng Bapak Norris nih Menggoreng. gitu. Contoh aja gitu kan. Jadi kayak emang apa namanya, kalian kalau mau hujat, kalau mau bahas pembalap A atau tim A atau tim B Hmm. itu Atau bahkan harus FIA ada gitu buktinya. misalnya. Iya, harus ada buktinya gitu kan. Kayak Hmm, apa namanya, apa nggak bisa kalian hujat tapi tanpa dasar, hmm. tanpa base gitu kan. Iya. Dan yang emang panas gitu kan, sempat panas adalah si Verstappen nyalip yang di Amerika nih. Amerika, oh iya, Amerika iya. kan, Amerika Meksiko kan panas tuh, Benar. apa namanya, Battle. main-main regulasi katanya. Hmm. Nah itu yang aku suka adalah dari beberapa apa namanya, thread di Twitter itu, Hmm. enaknya di Twitter adalah kalau misal replyan bisa kita kasih gambar gitu loh. Iya, Kasih gambar, benar-benar. kasih Kalau di IG kan screenshot. nggak bisa gitu kan. Nah, kasih screenshot misal regulasi atau Iya, quote dari pembalap tersebut gitu kan. iya. Jadi kayak ada buktinya loh, Mm-mm. ada buktinya. Atau misalnya eh, dari screenshot apa gambarnya kemudian di kayak diambil garis gitu misalnya kira-kira ini udah lewat apa Ya, belum. Kan yang jadi perdebatan kan adalah yang masuk betul duluan tuh betul. Verstappen apa Norris gitu kan. Nah, habis itu baru nanti Ya, bisa diambil kesimpulan gitu. jadi teman-teman fans yang baru gitu, ya jadi hater tuh nggak apa-apa, asalkan ada buktinya lah. Kayak contoh Hmm. nih, kalian semua tahu sekarang aku hater nomor satunya Norris bisa dibilang gitu kan. Oh Kenapa? bener Karena dideklarasiin dong. ya karena ya ya kan, dari kalian yang bilang gitu kan. Karena ya Iya. apa namanya, satu, Norris quote-nya ngediskredit, bisa dibilang ngediskredit pembalap lain lah, Hmm. ngediskredit, pernah ngediskredit Hamilton. Karena ya gampang menang balapan soalnya mobil terkencang. Terus ngediskredit Vettel juga pernah. Terus ya paling baru ngediskredit Max gitu Itu kan. kapan Tapi tuh nanti dari buktinya Fadil tuh? eh buktinya apa namanya, di track dia kenceng. Cuma nggak Ya gitu. nggak sekenceng yang diharapkan. Nggak sekenceng Iya. Mm-mm. apa namanya, cara dia ngekritik orang gitu. Kalau misal Bener bener bener. kritiknya kenceng ya harusnya di track kenceng Iya, juga gitu minimal kan. dia tuh Yang harus mana bisa menangani terkait dengan dia pole tapi nggak pernah bisa ini bertahan di posisinya gitu. Selalu kena iya overtake itu gitu. loh, kayak di lap satu tuh yang bertahan bertahan pun cuma di Singapura gitu kan. Iya, Kayak Singapura bener. yang lain-lainnya kesalip terus lap satu. Jadi kayak minimal bertahan dulu deh lap satu gitu kan, Mm-mm. Atau buat bahkan di turn buat satu gitu kan. startnya ya turn satu lap satu. Kayak itulah kenapa gitu kan, nggak kritik berani, karena jujur aku sempet nge apa namanya, ngeharapin Norris gitu kan. Kayak oke, Norris kenceng, ada potensi, tapi kalau ada potensi tapi nggak dimaksimalin, kayak sayang aja gitu loh sebenarnya. Betul. Yang kenapa aku jadi apa namanya, jadi bisa dibilang nggak hate Norris, kayak dari kemarin kritik terus gitu kan, cupu Mm-mm. cupu cupu gitu, karena ya eh, salah satunya adalah aku tuh kecewa gitu, padahal potensinya Norris gitu kan kenceng gitu kan. Bener, bener. Dia kenceng. Bahkan dia itu eh gener- ketika dari musim rookie-nya gitu dia tuh sudah meng-out qualifying banyak sekali apa setidaknya ya dua ada dua dua teammate dia Sainz sama Ricciardo gitu. ya emang bagus lah, kayak bisa misal dibandingin sama George Russell, sama Hmm. sama Max Verstappen, sama Max Verstappen Albon. sih masih kalah sih, tapi Hmm. sama George Russell sama Leclerc itu Lando Norris nomor tiga lah, tapi nomor Hmm. tiga itu nggak jauh gitu lah, Iya. kalau kalau menurutku gitu kan. Nah itu yang aku sayangin, Hmm.
itulah kenapa aku ngehujat Norris dulu karena kecewa aku. Kecewa Hmm, dengan potensi dia yang potensi harusnya dia bisa yang harusnya bisa har- jago gitu loh. harusnya bisa jago, Harusnya bisa ditambah jago. dia tuh rada salty gitu kan. Nah, ya ya kalau Salty sih sebenarnya dia dia kan orang Inggris ya. Aku tahu Hmm, orang Inggris emang kalau misal salty ya salty banget. Salty betul. banget yang mana it's okay. It's okay, tapi Hmm, kembali lagi itu kan. harus equal dengan Boleh salty tapi harus jago, harus jago lah yang mana aku tahu potensinya itu ada cuma ya somehow he's not doing well. Sayang sayang banget sih jujur jujur sayang banget kayak Norris Iya. Jurdun kalau misal nih ya Norris Jurdun discourse-nya ini ada di tahun 2022 2023 ya support support gitu Hmm, tapi kembali lagi apakah dia bakalan songong atau enggak gitu kan iya, kayak iya. sekarang sekarang tuh F1 bisa dibilang kan bisa dibilang jadi kayak opera sabun lah track on track Pros. eh, yang dilihat tuh nggak cuma on track Tapi off track nggak cuma juga. on track tapi Belum off lagi ada tracknya juga DTS dilihat kan sekarang gitu kan. ya penonton-penonton baru pun aku jamin ya aku juga termasuk bisa tenggelam banget ke F1 gara-gara DTS juga gitu kan Hmm, ketularan DTS juga kayak penasaran kayak ih ternyata ada tontonan F1 di Netflix loh akhirnya aku nonton hmm. gitu kan. Ya, I mean, it's okay. Penonton DTS, kalau kalian dipanggil fans DTS, nggak usah malu, nggak usah malu, nggak apa-apa. Datang Iya, aja nonton. Kalian bener. kalian racunin teman-teman kalian pakai DTS. Nah, habis racunin, dijelasin nih kayak Iya. apa namanya konteks konteks musimnya, konteks Hmm, pembalapnya gitu. Jadi hmm. itulah dia tadi aku bilang gitu kan, be an educated person gitu. Oke. Kalau mau ngejek ya ada alasannya, ada base-nya Iya. gitu kan. Kenapa Hmm, kalian ngekritik pembalap A? Kalau aku, hmm, kenapa aku ngekritik Nando Norris? Karena hmm, aku percaya dia sebenarnya bisa. Cuma hmm. ya gitulah kecewa jadinya. Jadi kecewa terus dari kecewa Iya. ke jadi Akhirnya kritik. iya Dari kritik kritik. kritik pedas gitu kan. Luar biasa. Betul. Bahkan bahkan sudah mulai ada suara-suara untuk membandingkan antara Norris dan Piastri. Bahkan ada pihak-pihak yang menyebut bahwa kayaknya Piastri akan lebih duluan Jordan daripada Norris. Nah, itu jujur menarik sih karena kalau kita lihat di musim ini Piastri masih nggak konsisten gitu kan. Tapi ya Iya, understandable karena dia sebenarnya masih musim kedua tapi ketika kenceng ya kenceng banget gitu. Cuma emang belum konsisten inkonsistensi aja. apa namanya kencengnya dia itu bisa nutup nggak konsistennya dia. Kalau menurutku ya, Iya, karena F1 sekarang itu kan berjalan dengan cepat tuh. Kayak ya kalian iya. lihatlah Logan Sargent Tahu-tahu gitu kan. satu ya satu tahun setengah dibuang gitu kan. Gantinya Colapinto bisa bisa kenceng. Yang mana Iya. F1 sekarang itu em, nggak mengharapkan development di mobil kecuali emang timnya udah stabil kayak Hmm. McLaren. Kalau McLaren Hmm. sekarang kalau misal McLaren sekarang itu kondisinya nggak kayak sekarang kayak misal Piastri masuknya misal di McLaren tahun 2018 Oh, zamannya Alonso bisa itu. jadi Hancur. bisa jadi ditendang Iya, dan iya. yang aku salut dari Norris adalah dia datang ke McLaren 2019 performa dia tuh konsisten yang mana Betul. kembali ke pembahasan di mana aku tuh sebenarnya percaya Lando ini potensinya bagus cuma Itu saking tadi. over apa ya overperform kan saking underperformance-nya dia kayak aku kecewa terus akhirnya mengkritik lah jadilah Gatel. hater. Gateli. Aku kalau jadi hater itu kayak eh, nggak bisa nggak bisa tanpa nggak bisa tanpa penjelasan sih kayak aku nggak suka Hmm. pembalap so far baru Norris kayaknya baru Hmm. Norris mungkin at some point Ocon tapi ya Ocon nggak nggak se nggak sesalti-salti itulah kayak Iya. masih konsisten cuma Norris Hmm. ini yang di big stage gitu kan Hmm. waktunya dia untuk shine Hmm. udah ngomong udah let the talk begin tapi ternyata Ya gitu. masih lemes di track. Iya, 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 iya. Termasuk juga mungkin yang menjadi apa ya, yang menjadi eh, menarik juga ketika membahas fanbase itu kan adalah bagaimana media membuat apa ya. Kan kita tidak bisa melepaskan bahwa media itu kan
senetral-netralnya mereka mengklaim gitu kan, tetap aja kan akan ada momen-momen di mana mereka itu kan apa ya, memframing sesuatu gitu Bias. kan. Makanya Hmm. kemarin dengan pedas Max Verstappen kan nanya gitu kan, kok saya nggak ngeliat media Inggris gitu ya? Apa mereka udah ke bandara gitu kan? Tapi apakah media juga berperan dalam apa ya, mengkarduskan fans gitu kan? Ketika Oh baik itu sangat. media besar ataupun media fanbase gitu kan. Media fanbase tuh at least kayak misalnya ada fanbase-nya McLaren atau fanbase-nya Norris sendiri gitu kan. Kalau Ah. di bola kan mungkin kasusnya kan kayak apa, kayak fanbase-nya MU gitu kan. Bahkan akun official MU Indonesia-nya kan ngomong gitu kan. Ah, gini doang gitu misalnya gitu. Apakah media juga apa ya, punya peran juga menjadikan fans itu kardus gitu? Ya jelas lah, jelas. Yang gampang deh, karena aku di Twitter, karena aku di Twitter gitu kan. Apa namanya? Jadi Twitterku for you page isinya dari luar gitu. Hmm. Nah beritanya ya dari Sky Sport gitu kan. Emang Sky Hmm. Sport tuh biasnya Iya, Inggris iya, banget. iya. Beda, beda, Pembalap benar, benar, Inggris, benar. Nggak bola, nggak biasnya F1 gila. ternyata sama aja ternyata. Iya, jadi ya emang apa namanya? eh setiap setiap negara pasti bahasa pembalapnya sendiri lah, kayak portal-portal berita Australia kalau memberitain Piastri ya, misal misal waktu ini deh, apa namanya, tim order gitu kan. Hmm. Waktu tim order kemarin di Iya, iya, sprint itu iya, kayak ya pemberitanya negatif ke Norris, positif ke Piastri gitu, kayak wah ini benar, benar, Piastri benar. disuruh minggir nih gitu kan, sayang Iya. banget Norrisnya terlalu minta-minta. Tapi kalau misal ke Inggris, misal ke media Inggris, pasti di framingnya ya kayak apa namanya, Piastri adalah teammate yang baik hati, bisa memberikan gitu. Jadi kayak emang Iya. portal berita pasti bakalan nge-framing pembalap-pembalap tertentu, dan Hmm. itulah kembali gitu kan. Iya. Jadilah educated person. Jadilah orang yang bisa memilah-milah ini yang bias yang mana sih. Jadi kayak kayak yang gampang deh ya, Sky Hmm. Sport itu jelas Iya. British bias. Banget, banget. Jangan jangan mau tergocek sama thumbnail. Jangan mau tergocek sama Iya. judul gitu kan. Kalau kan Iya. seringnya kan judul doang gitu kan. Kalau Benar, nggak, benar, kalau benar, benar. yang pengguna-pengguna IG terutama itu kan biasanya posting tuh di awal tuh judulnya udah Judulnya apa? memancing banget, Iya. memancing banget. Terus ntar di kolom komentar silakan baca selengkapnya di sini. Ternyata cuma apa namanya, kayak clickbait gitu kan. Jadi Iya, kayak iya. Kak, emang media itu berperan penting banget, yang mana kemarin jadi alasan kenapa Verstappen gedek juga ke media Inggris. Understandable, karena emang media Inggris nge-framingnya, nge-framing apa namanya, selalu ya nge-framing pembalap selain Inggris itu sebagai villain gitu kan. Kayak Benar, 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 benar. Hamilton Alonso, villainnya Alonso. eh Hmm. Hamilton bukan Hamilton Vettel sih, Vettel 2010 2014, Vettel Wah, di framing villain. villain gitu kan. Hmm, iya. Ya di framing sebagai orang jahat. 2021 pun Verstappen sama Hamilton, kalau kalian nggak tahu, dulu tuh ada yang iklan Sky Sport, dia pakai Hmm. videonya crashnya Verstappen yang di Silverstone. Kayak itu kurang Oh, iya, iya, kurang iya. gila apa coba, kurang gila apa coba. Jadi Kurang emang frontal apa gitu. harus hati-hati. Ya harus hati-hati, harus minimal minimal ngerti deh sama portal mana sih yang em, sering bias gitu kan. Ya tadi aku udah bilang itu kan Sky Sport. Ya hati-hati aja nih, Hmm. Sky Sport emang source yang kredibel, kredibel bisa dibilang 90% bisa dipercaya. Cuma kadang-kadang mayoritas gitu kan. Hmm, Itu bias. em, bias bias ke pembalap Inggris. Jadi again, be an Hmm. educated person gitu. Iya. Dikira cuma di kasus bola doang ya Sky Sport bisa kardus ya, ternyata Semuanya, di di semuanya F1 Pak. juga kardus ternyata Sky Sports ini. Aduh, aduh. Ya, gimana ceritanya pemain-pemain Inggris yang sebenarnya bapuk gitu ya, tapi di blow up terus-terusan gitu ya oleh Ya. media-media Inggris, khususan Sky Sports tuh itu harus di underline itu Sky Sports itu ya, atau Banyak sih, Sky Sport, ESPN juga ya, kadang-kadang bias gitu. Walaupun berita Amerika tapi somehow apa namanya, bisa bias juga gitu. Jadi kayak iya, eh,
baca quote, baca beritanya lebih lebih picky guys ya, Hmm. lebih di kayak di ngertiin gitu kan. Kayak kalian kalian ngerti Evan itu nggak ada minusnya kok, malah lebih enak buat ngenularin teman kalian. Misal Hmm. kalian tahu regulasi deh, kayak misal regulasi sprint gitu kan. Kayak oh Iya. ini teman-teman kalian ada yang tanya kan, loh kok ini balapannya 2 kali, kok ini balapannya cuma 10 15 lap. Terus kalian bisa jelasin. Itu malah untung banget buat kalian. Jadi kalian dapet teman baru nih buat nonton F1 gitu Hmm. kan. Teman baru buat ngobrolin F1. Jadi kayak terus ketika di internet pun apa namanya, ya nggak bisa nggak bukan nggak bisa ya, memperkecil penyebaran informasi yang nggak jelas gitu. Jadi kayak Hmm. Iya, kalian iya. kalian tahu nih, oh ini ada informasi nggak bener nih, aku nggak usah share, ya ini ada yang lebih Hmm. bener gitu. Jadi kayak eh kalian kalian tahu sebuah olahraga itu apa namanya, it won't harm you guys, it won't harm Hmm. you. Oke, oke. Berarti kemudian memang dimanapun ya, kayaknya di fanbase manapun ya, nggak itu fanbase sepak bola, fanbase F1, fanbase MotoGP gitu kan, Mahmud. Apa yang apa ternyata tidak kalah ributnya gitu ya. Dan juga bahkan fanbase politik bahkan gitu ya. Entah itu apa fase politik tertentu atau misalkan tokoh politik tertentu gitu ya. Be educated person gitu ya. Jadilah orang yang terdidik gitu. Anda boleh benci sama seseorang, boleh banyak sama sesuatu, tapi harus jelas alasannya gitu ya. Kalau kata Bang Nova tadi, based on data gitu kan. Supaya apa? Supaya ya itu, ya nggak jadi apa, nggak jadi ya sekedar salty aja gitu kan. Ya termasuk juga Dan jadi bagaimana penyebar hoax. nggak, termasuk juga jadi penyebar hoax itu jangan gitu kan. Karena sudah banyak apa, sudah banyak perpecahan-perpecahan, perang-perang besar yang muncul karena hoax gitu Betul. kan. Kayak gitu. Nah, eh apa namanya mungkin sekarang saya tuh mau mencoba membandingkan beberapa nama gitu kan. Nah Wih. apa Bang Novel apa namanya pilih aja gitu dan kasih alasan singkatnya gitu ya. BTW ini nggak akan ada nama-nama bagus ya, jadi tenang aja gitu ya Bang Novel tidak perlu Nama-nama berpikir gitu, nama-nama jelek lah nama-nama gitu. pebalap mediocre ya. Ya, Oke, oke. ya Iya, pembalap-pembalap pebalap mediocre. mediocre katanya guys. Iya, oke, pembalap Kata mediocre. Afik ini pebalap mediocre guys ya. Oke, oke, oke. Oke, yang pertama, Sargent atau The Vries? The Vries. The Vries, The Vries, The Vries, kenapa? The Vries. Ya walaupun setengah musim ditendang, tapi kayak dia juara Formula 2 Oh iya, juara di Formula di 2, juara balapan Formula lain. E. Balapan lain juga oke. So ya, Hmm. I still pick The Vries kalau misal aku disuruh bikin mau tim gitu kan, kayak Hmm. aku ambil The Vries aja lah. Oke, oke. Oke, tadi apa namanya? Sargent atau The Vries? Sargent atau Mazepin? Ya Logan lah. Ini ini sejelek-jeleknya Logan itu masih nggak sejelek Mazepin, Pak. Asli, asli, asli. Asli. Ya. Nonton sendiri aku tuh kayak anjir ini pembalap popo, pembalap literally tuh Mazepin sama Stroll, bisa dibilang ya, Stroll yang sekarang sama Mazepin Hmm. itu Hmm. Sama. nggak jauh lah. Mazepin di bawah, Stroll kayak nggak jauh di atasnya. Cuma emang Hmm. Stroll kalau aku bilang lebih bagus, of course lah dari Mazepin, tapi nggak sebagus itulah. Kayak Iya. kadang-kadang emang momennya momennya Mazepin Mazepin lebih lebih sering aja melakukan hal yang bodoh gitu. Kalau Oke. Stroll ya masih oke lah. Oke, oke, oke. Oke. eh Tadi Sargent sama Mazepin ya. Sargent atau Mick? Schumacher ini namanya bias gitu ya. Oke, oke. Wah Bias ini karena namanya bias ya. Schumachernya apa bias Yo, karena dia Shumi. cuma 2 musim masalahnya dia. Ya, Shumi kalau opini ku nih, dia di F1 dapet tim yang salah, Hmm. datang di momen yang salah juga gitu. Terus juga Iya. ya habis itu dibuang lah. I mean, em, karena dia datang di momen yang salah, itu pasti bakalan efek ke development pembalap gitu kan. Oh Semua iya. semua olahraga itu kalau misal Hmm. misal pemain muda
datang di saat yang salah dengan bisa bilang tim prinsipal atau manajer yang salah itu Hmm. bakalan Hmm. merusak development gitu. Yang mana ya Mick Schumacher unfortunate aja ketemunya Gunter, masuknya Haas di zamannya Haas lagi nggak punya uang gitu kan. Sayang, Oh iya. sayang banget potensinya sebenarnya ada, tapi ya it is what it is, dan sekarang dia udah lagi di Alpine juga. So Hmm. I mean di endurance juga not bad lah. Aku di endurance juga ngikutin ngikutin Iya. Mick Schumacher juga, Di semakin Alpine ya semangat kalau nggak salah ngikutin deh. endurance. Ya betul. Oke. Ini Mazepin atau Kvyat? ya Kvyat lah jir, gila aja. Ini di kalau ada pilihan Mazepin dan Mazepin gak bakalan pilih, gak bakalan. Yang pembalap, aduh, aduh, sayang Aduh. bikin gede. Iya. Bahkan at least dibanding Giovinazzi gitu misalnya. Ya masih bagus Giovinazzi lah. Ya, ntar. Nih, Giovinazzi juara juara apa selain di F1? Lemong. Oh iya lemong dia lupa Jago. lupa. Giovinazzi Oh, jago. Jadi dia oh juga pernah cuma lead salah di tim aja F1 berarti leading. dia ya. I mean nggak salah tim juga sih, dia di Alfa Romeo juga oke. Cuma Hmm. ya emang Alfa Romeo itu Ya levelnya mediocre Alfa satu. Romeo Terus juga gitu. ya emang pace-nya dia nggak ada di F1, Hmm. nggak cukup bagus gitu kan. Tapi konsistensi dia di ajang lain ya bagus, juara Hmm. juara lemong. Jadi ya I mean Oke oke oke. of course Oke better Giovinazzi. oke. Kalau misalnya apa namanya eh tadi ngomongin khas ya. Kalau misalkan Berman gitu kan Schumacher ini kan nasibnya kan gitu kan karena dia satu di Haas, dua dia under Gunther Steiner gitu. Kalau Berman nanti apakah mirip-mirip gitu juga atau mungkin karena sekarang udah under Aya Komatsu gitu ya yang lebih friendly terhadap pembalap muda Nah, gitu. ya aku uh, jujur nggak tahu sih ini Komatsu bakalan gimana. Tapi sejauh ini performa Berman di Haas oke-oke aja. Ya ketika gantiin apa Magnussen ya oke-oke aja. Em, ya terus juga kita belum belum pernah lihat Komatsu ngehandle pembalap muda gitu kan. Oh Ya, iya iya. Iya. yang mana kalau menurutku kita bisa kasih judgement kalau orang itu udah pernah ngelakuin gitu kan. Jadi Oke. Sekarang belum kan? belum belum ada gambaran, tapi prediksiku sih harusnya Berman nggak bakalan separah Schumacher sih. Harusnya nggak bakalan Harusnya. separah Iya. Schumacher. Iya. Ya, Benar benar benar. Benar. Itu sih benar. Oke. Eh Kvyat sama Pastonardo. Pastor, Kvyat sama Pastor ya. Wah, ini gila sih gitu sih. Close, close, tapi aku masih milih Lord Pastor karena Pernah menang Grand Prix. agresif. Ya, iya, pernah menang Grand Prix ya. Iya. Data driven ya, Nopal ini sangat data driven. Jadi kayak pernah Oke. pernah menang Grand Prix. Um, I mean ya short and sweet lah ini Bapak Pastor, agresifnya. Ya Hmm. walaupun over Hmm. Crash Store Maldonado gitu kan, tapi at least dia di depan lumayan, kalau lagi di depan lumayan Hmm. kenceng lah, kencengnya ada. Oke. Bukannya Kvyat nggak kenceng ya, tapi apa namanya, di musim dia ada di Red Bull yang tim atas ya, tim Hmm. tim main Red Bull ya gitu kan, dia kan Iya. di musim 2015 Hmm. ya sih, ya kan, 15 sama Ricciardo kan. Ini dia diobok-obok sama Ricciardo. Iya. Terus 2016 di pertengahan Di switch ditendang kan, sama diturunin di Verstappen. switch. Jadi ya, I mean aku masih naruh Lord Pastor, tapi Iya. close ya, nggak Gak jauh jauh. karena Kvyat juga kenceng lah, Iya. Kvyat juga kenceng kok. Saking kencangnya sampai nubruk gitu kan. Ya, ya gitulah. Bahkan kayaknya ya insidennya Grosjean 2020 itu kayaknya tuh apa namanya faktornya juga maksudnya secara nggak langsung ya unfortunately gitu itu juga faktor Kvyat juga tuh kayaknya. Bukan nggak langsung, itu memang kontak gitu Iya bannya. emang Kan kontak gitu. emang ini dar, Iya iya, dar gitu itu kan terus literally, sekar gitu. Aduh aduh. literally kena kena ban depannya Kvyat. Jadi ya, ya itulah.
Oke, oke, oke. Nah itu makanya apa ya? Aduh, alhamdulillahnya Kvyat udah nggak. Tapi Kvyat kayaknya masih balap ya. Dia di WC kalau nggak salah. Dia di tim apa sih? Lupa. Nah itu Heeh. aku nggak terlalu ngikutin tuh. Soalnya kemarin ada tuh apa di satu tim apa gitu mukanya Kvyat gitu. Wah, Ya ada ya Kvyat ya gitu ya kan. tahu 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 tahu. Oke, Cuma oke, oke. di mananya nggak tahu. Gimana Kayak nya nggak tahu. dia masih balap. Oke, oke, oke. Oke. Stroll atau Grosjean? Roman Roman Oke, Grosjean. oke. Karena Masih Roman Grosjean. Kenceng di Lotus terutama oh di iya, waktu dia di Lotus kenceng kenceng iya. banget. Cuma habis itu ya seperti biasa lah kayak kenceng 3 tahunan 4 tahunan terus fell off gitu kan Iya. jadi mid Mm-mm. driver. Tapi ketika dia dikasih apa namanya kesempatan ya dia biasanya nggak apa namanya nyanyain walaupun emang suka nabrak orang tapi Mm-mm. ya ya Nabrak itu orang namanya dan namanya nabrak macem-macem gitu kan. Apa namanya iya, balapan gitu namanya kan. balapan. Mendingan mendingan kenceng nabrak orang daripada nggak kenceng sama sekali. Kayak stroll. Aduh, masa Tolong baru lah. formation lap aja udah melintir gitu kan. Nah, Aduh. Udah gitu nyemplung pasir lagi kan. Aduh, nah itu astagfirullahaladzim. dia. Gini amat ya apa anak ke papa stroll gitu. Aduh. Oke, oke. Oke, itu diskusi kita pada kali ini ya. Ini luar biasa nih akhirnya apa namanya bisa bahas soal fanbase-nya F1 yang ternyata ya sebenarnya kayaknya sama aja kayaknya ya. Nggak fanbase bola, fanbase F1, fanbase politik kayaknya sama aja gitu. Sama-sama apa namanya sama-sama ada sisi kardusnya gitu. Tapi tadi pesannya Bang Novel adalah ya apa namanya be educatedly person gitu kan. Jadi orang yang terdidik gitu kan. Kayak gitu ya. Jangan sampai Minimal kemudian ngerti lah. Minimal minimal ngerti ngerti, gitu. benar-benar. Itu minimal ngerti itu benar itu karena ketika Anda tuh ngelempar opini di ruang publik gitu kan kita sepakat bahwa sosial media itu kan ruang publik kan gitu. Ketika Anda ngelempar satu opini ke ruang publik itu maka Anda harus siap dengan segala konsekuensinya gitu kan. Dan salah satu orang Rightly apa so. ya salah satu apa ya cara Anda untuk ibaratnya apa namanya bertanggung jawab terhadap statement Anda di sosial media adalah dengan menyertakan sesuatu gitu, sesuatu yang bisa jadi Ya basic minimal gitu. minimal dikasih alasan. Nah, ini di Mm-mm. podcast ini nih podcast ini Hmm? eksklusif ya. Aku Iya. menjelaskan kenapa aku benci Lando Norris Oke, sekarang ya. sekarang. Bahkan di turning point Karena aja belum kecewa. dijelasin gitu. Luar Iya, biasa. itu podcast tifosi gitu. Podcast. Oh, podcast tifosi. Podcast Sih kan tifosi. podcast kenalan Oke, gitu. Jadi podcast kayak kenalan ya. ya that's why ya tadi kalian udah denger gitu kan apa Iya. namanya kesimpulannya itu kenapa aku kenapa aku kritik terus ke Norris ya Iya. karena tadi Dan itulah semoga dengan dia contoh-contoh itu. dikritik begitu gitu ya, performanya membaik gitu kan. Ya kritiknya Semoga. sebenarnya nggak dari aku doang ya Iya kan banyak banyak gitu, banyak gitu banyak kan, kritiknya Pak. banyak gitu kan. Maksudnya seorang Ricardo aja kan harus dikritik sama Jack Villeneuve dulu kan untuk bisa P4 di sprint Miami gitu kan, Ya kayak gitu. Oke, oke, Bang Novel mungkin ada pesan yang mau disampaikan sebelum kita menutup sesi ini. em, apa ya pesanku tadi itu aja sih kayak aku tuh kayak misal ada penonton baru nggak apa-apa kalian datang ke F1 nggak tahu apa-apa ya normal gitu kayak aku juga dulu Hmm, tuh balapan ngoeng doang. iya. Datang nggak apa-apa Hmm. asalkan asal jangan jadi orang toksik lah. Nah Jangan itu jadi itu, orang toksik. benar-benar. Toksik itu gimana? Toksik itu adalah kalian nggak tahu ngomong. Kalau misal kamu Ngotot ngomong itu lagi. minimal tahu dulu. Iya, kan ngotot lah ada cari cari base-nya, cari alasannya gitu kan. Iya. Minimal kalau nggak di YouTube tuh kan diupload tuh sama F1 balapan-balapan ikonik, Iya. apa namanya kayak misal Verstappen iconic drive, Hamilton iconic Hmm, drive itu jujur kalau menurutku enak banget buat kalian kalau mau milih apa namanya pembalap balap yang kalian suka gitu kan. betul Kalian benar pasti benar. kalau masuk ke sebuah olahraga pasti bakalan ada yang kalian dukung gitu kan. Hmm, Em, ya aku kalau menurutku saranku adalah karena
F1 nih untungnya sekarang enaknya videonya udah banyak banget, video Benar, benar, benar. video dari channel F1 sendiri, terus Iya, dari konten kreator yang F1 yang emang lain. dari luar yang gede-gede itu kan enak, apalagi yang di Indo juga F1 Speed, terus Iya. main balap itu kan Mm-mm. konten kreator gede-gede tuh, terus juga apa namanya, I- videonya juga membantu banget buat fans-fans baru buat minimal ngerti gitu lah, Ngerti. minimal ngerti Heeh. kalau ngobrolin Sebenarnya F1 sebenarnya gitu kan. F1 tuh apa sih gitu kan, kayak gitu. Kayak kenapa bisa pit stopnya cuma Mm-mm. 2 detik padahal dulu pit stopnya lama, terus kenapa bisa Mm-mm. Iya. pit crew-nya banyak banget, kenapa bisa Mm-mm. pakai halo di Mm-mm. Iya, yang mobilnya yang itu katanya tuh. kayak sendal jepit itu. Gitu. Ya, itu udah ada semua penjelasannya, Mm-mm. asal kalian bisa tahu, asalkan kalian mau tahu. Kalau Iya, kalian benar. penasaran sama F1, harusnya Hmm. Mendorong ya supaya pasti ini banyak-banyak mau cari tahu. research, banyak-banyak baca, Betul. atau banyak-banyak nonton-nonton video-video gitu kan. Kan ada banyak tuh kan Iya. kanal-kanal YouTube yang setidaknya membantu kita gitu kan sebagai fans-fans baru gitu ya. Kalau kata orang fans DTS gitu kan dalam apa Iya. namanya dalam paham soal F1 gitu kan. Karena saya sendiri juga dikompor-kompori gitu kan sama teman saya yang tifosi itu. Karena saya tuh bilang gini gitu, apa masa nontonin balapan dibilang olahraga gitu kan, kayak gitu. Nah itulah yang kemudian mendorong saya untuk nyemplung ke sini gitu ya. Walaupun ya nyemplungnya masih cukup dini lah ya, baru 8 bulan gitu kan, kayak gitu. Itu aja nonton apa, nonton Shanghai aja ketiduran gitu kan, karena bosan banget waktu itu. Oke, Bang Novel, terima kasih udah mau mampir di The Constructor ya. Dan tadi sudah dideklar bahwa Bang Novel ternyata adalah haters Lando Norris. Dan semoga, semoga, oh Kritikus kritikus, utama oh sih. kritikus utama, Ya, kayak. ralat ya, bukan hater guys. Oke, 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 Kritikus. oke. Ini ntar nih di klip-klip gitu ya, di klip-klipnya ya namanya podcast. Podcast Oke, udah oke. masuk ke ruang publik ya, di klip nih pasti, wah ini hater guys, hater. Ya, ya, ya. Ya, apa bener ya tadi apa bukan bukan itu tapi kritikus utama gitu ya. Kritikus. Iya, Tapi dengan pas ya di klip harapan itu ntar semoga haternya tuh. oke. Dengan harapan semoga performanya jadi bagus lagi gitu kan. Sesuai apa yang diharapkan oleh orang-orang ketika dia pertama kali masuk jadi rookie 2019. Oke, dan jangan lupa buat di apa namanya di follow ya apa namanya Bramstok Media, kemudian di follow juga Bramstok Podcast gitu karena ini under Bramstok Podcast ini. Dan Oh juga iya di iya, follow iya. juga YouTube Bramstok Media gitu ya. Dan juga tapi kalau nyuruh apa subscribe channelnya Bang Nopal apa subscriber udah banyak gitu kan. Masa dibanding saya ya banyakan Bang Cuma Nopal gitu kan. ya, ya, iya sih, of course sih. Tapi ya sama-sama bertumbuh, sama-sama Sama-sama bertumbuh ya. bertumbuh. Saya ini Oke. saling support gitu kan. Jadi Oke, ya oke, oke. semoga konten kreatornya semakin banyak deh F1 Nah, di iya, Indo. apa supaya F1 bisa lebih membumi gitu kan. Kan kalau F1 membumi kan dan lebih merakyat kan, wah ini kan akan ada Makin banyak gitu asik. kan fanbase-nya gitu kan, asik gitu kan. Kayak Yes. gitu. Karena nyari tongkrongan F1 tuh sekarang susah gitu. Kalau nyari tongkrongan bola kan banyak gitu kan. Nyari tongkrongan F1 Oh, tuh susah banyak. gitu. Kayak gitu. Kita nyenggol dikit bahas bola bisa. Tapi kalau nyenggol dikit bahas F1 tuh belum ada gitu. Nah, kita berharap semoga tren itu nanti muncul gitu. Tren di mana kita nyenggol dikit langsung bisa bahas F1 tuh semoga nanti terwujud gitu saat nanti ketika fanbase sudah membumi gitu.